Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu tuntunannya jelas dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Itulah seharusnya yang kita ucapkan setelah selesai puasa. Ini hari-hari ini lagi rame kita ini masalah musik, betul ya? Nah, musik. Musik itu khilafiyah dari dulu. Dari zaman Imam Ghazali itu udah beda. Jadi tidak ada masalah. Ini sibuk memperdebatkan musik, lupa dia kerja, tak ada duitnya. Baru minta-minta dia, itu masalah itu dalam beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi man la nabiyya ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua BKM dan seluruh perangkat-perangkatnya. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik remaja, adik-adik kecil yang pada subuh hari ini hadir, biarpun 2 orang, insya Allah mendapat berkah karena sudah berani melawan ngantuk, terutama yang kecil-kecil ini. Juga Bapak-bapak, Ibu-ibu yang pada pagi hari ini pengajian kita yang ke-38 masih setia untuk belajar tafsir. Mudah-mudahan menjadi modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biarpun sudah lewat, saya ucapkan dulu taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu tuntunannya jelas dipraktekkan oleh sahabat Nabi. Itulah seharusnya yang kita ucapkan setelah selesai puasa. Minal aidin wal faizin, itu khas dari budaya terutama Indonesia. Ada lagi tambahannya itu macam-macam. Misalnya, mohon maaf lahir dan batin. Belum cukup, ditambah lagi. Sirup mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Nah, ada itu. Itu tambahan. Yang bisa diamalkan dan ada tuntunannya autentik yang tadi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi maunya bolehlah diucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, tapi jangan lupa yang aslinya itu. Jangan lupa itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita selama bulan Ramadan. Itu artinya kadang kita kan lari ke yang tidak asli, tinggal yang asli. Ini hari-hari ini lagi rame kita ini masalah musik, betul ya? Nah, musik yang kena itu Ustadz Adi Hidayat itu. Musik itu khilafiyah dari dulu. Dari zaman Imam Ghazali itu udah beda. Jadi tidak ada masalah. Kemarin juga saya khutbah Jumat, saya jelaskan asbabu ikhtilafil fuqaha. Sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat di antara pakar fikih. Banyak sebabnya. Salah satu bahkan yang paling membuat perbedaan pendapat itu Al-Quran. Al-Quran itu yang buat berbeda pendapat. Kosakatanya itu maknanya lain-lain. Jadi harus kita terima itu Pak. Sebagai realita kehidupan bahwa dalam Islam ada perbedaan pendapat. Kalau enggak, berkelahi aja kerja kita ini. Betul. Tidak bisa dihindari. Bahkan maknanya itu kadang satu kosakata bukan lagi beda, tapi bertentangan. Contoh, Qur'un, kuru dalam bahasa Al-Quran. Itu artinya bisa haid, bisa juga suci. Nah, itu bukan beda itu, tapi bertentangan itu. Satu suci, satu tidak suci. Haid itu nggak suci kan? Itulah maknanya. Kita harus siap dengan itu. Yang kedua yang buat beda pendapat itu hadis. Hadis. Satu hadis disahihkan oleh satu pakar.
Pakar yang lain bilang tidak sahih. Beda jadinya pendapatnya. Yang satu dipertimbangkannya itu sebagai dalil, yang satu lagi tidak cocok karena dia anggap itu hadis yang lemah. Kita harus siap dengan itu. Kemudian yang ketiga, sumber pengambilan hukum tidak disepakati. Imam Syafi'i, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. 4. Ada tambahnya lagi. Ada istihsan, ada istislah, ada masalih mursalah, ada sadduz zari'ah, ada qaulus sahabi, ada syar'u man qablana. Macam. Ini kalau tak dikaji betul-betul, ribut aja kerja kita beragama. Itulah perlunya mengaji itu supaya kita tahu, oh itu ya sudahlah. Yang penting aku bisa kerja hari ini. Enggak. Ini sibuk memperdebatkan musik, lupa dia kerja, tak ada duitnya. Baru minta-minta dia, itu masalah itu dalam beragama kita. Jadi bapak ibu-ibu, alhamdulillah pagi ini masih mengaji. Ada lagi yang viral itu, muslim laki-laki nikah dengan perempuan non muslimah. Nah, itu masalah. Masalah itu. Nah, cocoknya itu dibahas. Yang sekarang ini perempuan yang Nasrani itu ahli kitab atau tidak? Baru cocok dibahas itu. Karena kalau laki-lakinya Islam, perempuannya ahli kitab, itu terjadi perbedaan pendapat ulama itu. Boleh nggak itu dinikahi? Perbedaannya itu kapan itu ada ahli kitab? Itu kan? Itu yang cocok dibahas. Sekarang lagi ada di negara. Jadi Bapak Ibu-ibu, bagus sudah terus kita belajar supaya hati kita makin tenang dalam beragama. Tidak sedikit-sedikit sempit, berantem, berkelahi, nggak boleh. Nggak boleh begitu. Lebih bagus kita fokus. Saya selalu sampaikan dua yang harus kita perangi dalam hidup. Satu namanya kebodohan. Mari kita lawan itu sama-sama. Yang kedua kemiskinan. Mari kita lawan sama-sama. Yang pertama menyelesaikannya belajar. Yang kedua kemiskinan menyelesaikannya kerja. Kerja bagus-bagus. Daripada kita sibuk mikiri yang khilafiyah. Tidak terlalu penting untuk dibahas. Saya sering diundang masalah-masalah yang begitu, saya nggak mau datang karena ujungnya saya udah tahu, pasti nggak ketemu itu ujungnya. Misal, apa hukumnya harus menggerak-gerakkan jari ketika tahiyat? Itu kalau dibahas 3 hari 3 malam, ujung-ujungnya beda pendapat itu nanti. Jadi tidak usah lagi. Yang mau gerakkan silahkan, yang tak mau menggerakkan silahkan. Atau tak ditunjuk pun sah sholatnya itu. Nah ada yang bilang itu rukun sholat. Nah, kan tidak ada gunanya kan? Lebih bagus mencangkul. Selesai garapan awal. Nah, begitu-gitulah. Namanya itu fiqhul aulawiyat. Fikih prioritas. Apa yang lebih penting dalam beragama. Nah, itu semua bisa kita lakukan dengan belajar. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Asal jangan menelepon Tuhan. Nah, itu lain lagi ceritanya itu. Nah, itu tak bisa. Hai ditelepon-telepon Tuhan. Pengajian kita Bapak Ibu, surah Al-Baqarah ayat yang ke-30, tapi ini sesi kedua. Kemarin sudah selesai, ini tidak bisa ditafsirkan kemarin satu kali pertemuan. Ini yang kedua ini, masih surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Lihat nanti ya, beda-beda juga ini. Saya sengaja buat beda-beda pendapat. Sering ditanya orang, bingunglah orang Ustadz kalau semua beda-beda. Saya balik, justru dia lebih bingung kalau kita jelaskan satu. Di mana bingungnya? Nanti ditengoknya yang beda sama dia, bingung dia jadinya. Silakan Pak. Tapi kalau sudah dijelaskan, ini begini, dia nggak bingung lagi. Dulu sebelum ada YouTube nih bisa menjelaskan agama begitu, satu pendapat saja. Sekarang mana bisa? Cobalah Ustadz cerita satu pendapat, browsing ibu itu di belakang. Di YouTube nggak begitu Ustadz, bingung Ustadz tuh jadinya. Makanya harus terbuka sekarang ini. Memang dulu bisa, sekarang internet, zaman keterbukaan, era informasi, harus dibuka. Mana lebih bagus, saya jelaskan yang beda pendapat, ibu hadir, bapak hadir di sini, tenaga ibu cuma satu untuk mendapatkan yang beda pendapat. Atau saya jelaskan satu, nanti ibu cari lagi ke tempat lain. Jadi dua tenaganya. Lebih bagus saya jelaskan aja. Nah, jadi sekali jalan dapat terlampaui. Tapi sejalan beda, ada aturan-aturannya.
Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh dibuka Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ustaz, apa itu arti khalifah? Khalifah ya khalifah. Yang ada dalam pikiran kita bisa jadi maknanya satu, yaitu pemimpin. Gitu ya. Ada makna lain Ustaz? Banyak. Banyak sekali makna-maknanya. Tidak satu pendapat. Harut, Marut, malaikat atau manusia? Beda pendapat. Tidak ada masalah. Yang masalah itu beda pendapatan. Itu baru ribut kita itu nanti. Nah, kalau beda pendapat tidak ada masalah dengan itu. Saya selalu di mana-mana saya sampaikan ke jamaah, jangan alergi dengan beda pendapat. Yang tak boleh itu kita melompat. Tuhan dua, itu nggak bisa. Ada nabi setelah Nabi Muhammad. Di mana? Di tebing. Itu nggak bisa itu. Ada kan Pak, baru-baru ini viral kan? Itu nggak bisa. Kan boleh beda pendapat Ustaz. Kami nabi kami yang di tebing lah. Itu nggak bisa. Sudah ditangkap polisi dia. Nah, ada juga berita-berita kemarin. Ada tukang tempel ban di Lampung. Jadi nabi dia. Bayangkan itu. Nabi nempel ban. Wah, kasihan itu. Kalau begitu Ustaz, apa arti khalifah? Nah, paling tidak maknanya itu ada tiga. Satu, penghuni. Penghuni. Nanti lihat di dalam tafsir At-Tabari ya. Itu bagus tafsirnya. Dua dia tafsirnya. Yang kedua namanya penerus. Dan yang ketiga wakil Allah Subhanahu wa taala. Wakil Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita pelajari makna-makna ini.